sumber hayat. Nah, ini semua ada di dalam kodrat wujud. Semua sudah ditampung oleh wujud kita ini. Makanya semua adalah rahasianya adalah wujud, ya, wujud. Makanya barang siapa yang mengenal diriku, ya, dia akan mengenal ketuhananku. Ya, jadi masya Allah. Jadi yang harus kita pelajari, yang harus kita bagaimana untuk kita menguatkan, ya, jangan, ya, dengan kita mematikan diri kita, dan bagaimana kita menghilangkan rasa keakuan dengan tidak lagi memiliki wujud itu. Ini sudah rahasia yang paling besar. Ini yang sudah dicari-cari oleh kita dalam bertauhid, ya. Gitu sahabat beriman. Ini yang dikatakan diri, ya. Alam langit, apakah lidah kita? Langit itu di dalam diri kita itu kesadaran, ya. Itu langit, ya, itu makomnya, ya. Langit pertama, langit kedua itu makom-makom, ya. Macam contohnya kamu hari ini kamu terapi kesadaran apa? Contohnya saya terapi kesadaran basa, ya, memelihara pandangan. Berarti sudah langit berapa makomnya tuh, ya? Kodrat, iradat, sama, basar, kalam, hayat, sampai terakhir apa, ya? Gitu, ya. Jadi itu dia makomnya, ya, makom tingkatan, ya. Sama, basar, kodrat, iradat, kalam, hayat, ilmu, ya. Ya, bukan dimatikan bahasanya, tapi dikosongkan dari segala keinginan. Ya, Bang Tama, ya. Jadi kalau kita mau menuju tentang amalan, ya, Bang Tama, ya, contohnya, ya, di langit-langit lidah kita, ya, ada air, ya, sumber dari air kehidupan yang tidak memiliki satu apapun, ya, najis atau apapun, ya, ataupun dia memiliki bermacam-macam sumber, apa yang dikatakan mikroba, ya, mikroba yang baik. Itu di langit-langit, ya. Itu kalau kita berbicara tentang amalan, ya. Amalan, ya, banyak amalan sebenarnya, ya. Tapi yang pentingnya dulu di sini kita harus bagaimana, ya. Makanya kalau kita kadang-kadang orang tua-tua dulu, ya, dia mencari tuh yang mana yang air yang kehidupan itu, air kehidupan yang tidak tersentuh itu oleh satu penyakit, ya, tidak tersentuh oleh satu penyakit atau dikatakan satu mikroba yang merusak tubuh kita. Itu dia di atas langit-langit, ya. Makanya kalau kita menyembuhkan jerawat, menyembuhkan bisul, menyembuhkan luka, itu ambil aja di langit-langit, ya, gosokin aja yang apa yang luka, gitu, ya, gitu. Kalau tidak, sahabat beriman, ya, dengan kita mudah melipat dada untuk kita mendapatkan air dari langit-langit itu. Makanya kalau kita berzikir itu lipat dada, lipat lidah untuk mampu kita mendapatkan air langit-langit, ya. Itu khasiatnya banyak tuh, bisa dia menetralkan asam lambung, dia bisa bagaimana meringankan, artinya dia bagaimana, ya, artinya untuk organ-organ tubuh itu sangat bagus, ya. Iya, ya. Jadi sahabat beriman, ya, jadi yang harus kita paham yang tadi, ya. Kalau ada on cam-nya ini bagus, kita bikin gambaran manusia tuh, ya. Tapi ya alhamdulillah dengan tadi semoga kita harus paham, ya, harus paham kita merangkai, ya. Itu yang dikatakan diri, ya. Diri yang wujud, ya. Wujud itu diri yang sudah bergerak itu, ya, yang bergerak itulah, yang berkehendak itulah, ya. Jangan kita nampak di tubuh, ya. Tubuh itu alam, saya sudah kasih tahu, tubuh itu yang kelihatan itu alam, tapi semua ini kita pasti nampak orang itu kepada gerakannya, ya. Dia bergerak pasti orang tuh, setiap dia bergerak, ya, itu pasti manusia, ya. Tapi kalau dia tidak bergerak, itulah bangkai atau mayat, ya. Makanya yang bergerak itu adalah dikatakan wujud. Itu yang harus kita jangan kita merasa memiliki itu, ya. Makanya kita kebanyakan manusia merasa memiliki, makanya kita selalu bawa gerakan kita ini pada perbuatan maksiat, ya. Mencaci,
memaki, ya, kalau tidak ya memukul, ya. Nah, kenapa? Karena kita sudah merasa kita yang bergerak. Nah, itu yang dikatakan wujud, ya. Kalau yang kelihatan itu dari wujud itu dikatakan alam. Ya, itu yang dikatakan zat itu. Ya, makanya dia bersifat kepada zatnya sehingga zatnya ini hidup. Ya, gitu, ya. Nah, itu kodratnya dia ilahinas. Ya. Nah, ilahinas yang sifat ini. Ya, dia berkuasa atas kehendak atau dia berkuasa kepada zat. Nah, jadi zat di luar tunduk kepada zat, makanya kita ini diperantarakan, ya, makanya kita ini alam kita ini sebagai perantara, ya, perantara untuk kita menyampaikan alam ini. Mereka, ya, semua mereka ini bertasbih, ya. Nah, bertasbih, makanya kita nyatakan ketuhanan kita di situ, karena kita manusia adalah perantara bagi mereka. Ya, mereka itu bertobat, ya, alam-alam ini juga bertobat, tapi bertobatnya tunduk kepada zat. Nah, mana zat bagi diri kita? Ah, inilah Allah, ya, ruhani, rabani, dan nurani tadi. Nah, ini dikatakan ilahinas, ya. Nah, jadi kita harus menyampaikan kepada Allah tuh, kepada Tuhan, ya. Nah, bagaimana kita menyampaikan kepada Tuhan? Berarti harus kita berhubungan, merasakan, mengalami. Inilah dikatakan wajahatu wajihiyah ilazi fatarasa samawati wal ard. Ya, hadapkan wajahmu di situ. Ya, buktikan. Ya, sama-sama Bang Tama, ya. Nah, gitu, ya. Nah, ilahinas, kekuasaan dari kehendaknya tadi. Ah, ini yang apa namanya? Tentang bagaimana dia sudah artinya dia menguasai tentang Robil Alaminnya, ya. Artinya Robil Alamin itu alamnya, ya. Allah itu kan ketuhanan, artinya rahmatan fil alamin, ya. Nah, Tuhan sekalian alam. Ya, sama-sama, ya. Masya Allah, ya. Jadi yang kita harus tundukkan adalah keakuan kita. Jangan kita lagi merasa bergerak. Ini yang kita cari, diri itu, ya. Nah, jangan bukan diri kita yang merasa berbuat, ya. Nah, itu sahabat beriman. Ya, makanya sudah dikatakan, ya. Nah, itu kalau kita sudah mampu sahabat beriman, nah, itu nanti akan kita menemukan hal-hal bagaimana untuk kita mendapatkan. Ya, Allah akan membukakan rahasia langit dan bumi tadi. Ya, nah, dia akan membukakan rahasia langit dan bumi kalau kita mengamalkan itu. Ya, karena semua sudah ketentuan Allah, ya. Sudah gerakan Allah, ya. Kalau sudah gerakan Allah, semuanya pasti akan bisa, pasti akan mampu, ya. Nah, tapi kalau gerakan manusia nggak akan mampu, ya. Nggak akan bisa mampu. Ya, jadi ini harus kita imani, ya. Jangan kita ragu-ragu, ya. Makanya saya kasih tahu tadi, ya. Jangan kita ragu-ragu, jangan kita merasa bagaimana, ya. Harus kuat iman, memang harus butuh yakin, ya. Lepaskan di situ sifat kemanusiaan. Memang dia harus butuh kesadaran yang mutlak, keyakinan yang benar-benar yakin. Kalau cuma setengah-setengah, aduh, nggak bisa kita, ya. Harus betul-betul yakin, memang yakin di situ, ya. Makanya dikatakan Allah, ya, berimanlah, ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu, ya. Sesungguhnya takwa itu artinya kita di situ yakin, sebenar-benarnya yakin. Biar kita itu Islam, ya. Islam itu kita sudah menjadi dirinya Tuhan tadi, atau dikatakan sifat kehendak Tuhan tadi, ya. Nah, kalau kita sudah menjadi sifat kehendak Tuhan atau dikatakan batin Allah, ini sudah kita digelar oleh dikatakan, inilah yang dikatakan bani itu batinnya Allah, atau ba itu batin, ni itu aku, batinku, kata Allah, ya. Nah, ini yang harus kita harapkan, ya. Nah, jadi tadi yang saya sampaikan itu mudah, ya, untuk kita mengenal diri tadi, ya.
Begitu insya Allah nanti kita akan ulang kalau suatu nanti kita on cam ya. Ini tutup dulu on cam nggak apa-apa, mau? Ini tutup dulu mulai lagi. Jangan dulu, belum ada papan tulisnya. Oh ya. Kalau hostnya dia siap aja gitu. Iya, nanti saya siapin, saya belum menggambar ya. Oh iya. Iya. Kalau mau on cam nanti ditulis aja di grup. Jadi mulainya dari itu. Nggak dari sini gitu. Iya, Masya Allah ya. Nah, jadi kalau orang yang baru belajar itu dia cepat paham ya, cepat paham sekali ya. Nah, dia sudah bisa membedakan mana batin diri, mana diri batin. Ya, oh batin diri yang ini, oh berarti diri batin yang ini ya. Berarti berbeda gitu ya. Nah, jadi Masya Allah. Ya, makanya dengan pemahaman ini kita sesuatu yang tidak kita tahu sudah menjadi tahu. Berarti di sini makom kita naik lagi tuh. Makom itu dikatakan derajat ya. Masya Allah. Nah, derajat namanya. Jadi makin lama makin naik, makin lama makin naik. Lama-lama kita akan mencapai Tuhan. Ya, mencapai Tuhan yang bernama Allah tadi. Karena Allah itu derajatnya tinggi, sahabat beriman. Ya, makanya dikatakan tadi kalau pikiran di situ, akal di situ, nafsu di situ tidak akan mampu ini. Ya, tidak akan mampu. Ya. Tidak akan mampu tidak akan mampu dia ke situ. Ya, makanya terbukti kan di dunia ini mana yang tidak memiliki Tuhan kan? Terbukti kelihatan mereka, kelihatan. Udah nampak. Kelihatan, udah nampak begitu ya dari cara bicara mereka, dari perilaku mereka, dari cara pokoknya udah kelihatan gitu. Nah, itu orang-orang yang tidak artinya belum menemukan titik-titik tadi ya. Artinya orang-orang yang memang tidak bertuhan gitu ya. Ya. Tidak bertuhan kalau dalam keakuan Allah, keakuannya mereka merasa bertuhan. Tapi bagi Allah mereka tidak bertuhan begitu. Ya, karena apa tadi kata Allah? Mereka tidak hidup dengan batinku. Ya, batinnya Allah itu apa? Yang 99 tadi. Kalau kita berbicara dengan alam ya, kalau kita keluar dari alam. 99 Asmaul Husna. Itu batinnya Allah tuh. Zohir dan batin. Ya. Nah, makanya kelihatan ya. Makanya Allah itu sengaja melihatkan bagaimana ya, memperlihatkan itu sebenarnya. Ya. Nah, makanya satu kejadian yang terjadi kepada diri kita atau lingkungan kita itu satu isyarat bagi diri kita. Ya, contoh kita lagi scroll apa namanya? TikTok ya. Tiba-tiba kita melihat ada penggerebekan polisi karena dia membunuh seseorang. Itu satu isyarat bagi diri kita. Oh, berarti begini ya orang-orang yang tidak bertuhan ya. Kelihatan. Makanya sesuatu yang terjadi di samping kita ataupun sesuatu yang terjadi yang kita lihat itu isyarat bagi diri kita. Ya, satu isyarat. Ya, penjabretan ya. Bagaimana di ini ya, dijambret, dipukul sampai seakan-akan Allah itu memberikan satu isyarat di situ. Itu lihat tuh orang-orang yang tidak memiliki batinku tuh berbuat dengan sesukanya, kamu harus jangan kayak gitu tuh maksudnya Allah. Makanya tidak secara kebetulan ya, tapi bagaimana perjalanan ini senantiasa diperjalankan oleh Allah. Dia menunjukkan sesuatu itu untuk bagaimana kamu menyadari itu semua apa yang diperlihatkan. Ya, bukan kita lihat begitu lalu ambil HP lalu shooting begitu baru kita viralin di TikTok. Tapi tidak kita mengambil pelajaran di situ. Makanya sahabat beriman yang saya sudah katakan kemarin, yang paling meruntuhkan tauhid adalah kita mengantar seseorang jenazah yang meninggal dunia ke makamnya, lalu kita tidak mengambil kesadaran di situ. Itu orang merugi itu, orang-orang yang paling merugi. Ya, seharusnya kita harus sadar di situ. Oh, berarti yang kembali tadi siapa ya? Nah, gitu. Berarti la haula wala quwata illa billah di situ saya memang tidak ada apa-apanya kalau bukan dari semua dari Allah. Nah, di situ kita mengambil pelajaran, ya. Nah, gitu sahabat beriman. Lagi buka-buka TikTok, ya. Nah, lihat ini ya, tawuran apa macam-macam.
sudah kelihatan di situ. Masya Allah, ya, sifatnya ya sama dengan iblis. Ya, kita sudah diperlihatkan di situ. Nah, itulah dikatakan isyaro dalam ajaran, dalam pemahaman AIU. Ya, nah, isyaro Adam, isyaro sir, dan isyaro wujud. Ya, nah, sir itu pandangan, apa yang kita lihat. Kalau Adam itu dari tubuh kita, ya, dari tubuh kita. Ya, kadang-kadang ada rasa ini, ada rasa itu, ada rasa ini, keinginan itu, keinginan ini. Ya, itu isyaro Adam. Kalau nah, itu dia wujud, ya, tentang bagaimana kadang-kadang kita alami dalam mimpi, dalam zikir, nah itu dalam sholat, ya, gitu. Kadang-kadang diperlihatkan sesuatu, nah itu semua isyaro. Nah, itu dikatakan peringatan, ya. Nah, yang alif tadi tentang pandangan tadi, ya, AIU, ya. Nah, semua itu alif, ya, semua alif, ya, cuma uma yang merubahnya, ya, cuma rahasia tadi yang merubahnya, huruf 9 ini yang merubahnya, ya, gitu. Makanya kita diperlihatkan begitu, harus mengambil pelajaran tuh, ya. Kalau saya, aduh, dia maling ATM, ya, lepas itu digebukin sama orang, lalu dipenjara. Oh, berarti saya harus jangan kayak gitu, ya. Ya, bahaya tuh kalau kayak gitu, nanti saya digebukin pula baru dimasukin penjara. Begitu, harus senantiasa kita berpikir begitu. Ya. Ya. Apakah masalah RT juga harus isyarat, ya? Apa itu RT? Ya. Jadi iya, apakah masalah? Iya, tetangga. Iya, tetangga. Iya, rumah tangga. Iya, rumah tangga. Ya, nah, gitu. Itu sebenarnya sahabat beriman, makanya saat manusia diturunkan di lembah api neraka, disitulah datang malaikat. Ya, hai manusia, bukankah aku telah menurunkan peringatan terhadapmu di dunia? Nah, peringatan tadi yang AIU tadi, ya, peringatan zohir, peringatan bagaimana pandangan, peringatan tentang wujud tadi. Ya, kalau di dalam pandangan itu kan kadang-kadang kita baca Al-Quran, ya, kita melihat dengan pandangan, nah itu peringatan. Ya, kita baca yang maknanya tuh, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya, kita melihat dengan pandangan di situ, melihat dengan kita menatap dengan makna. Nah, itu isyarah, namanya peringatan. Ya, dia konsepnya di A, I, dia di tengah-tengah I, ya. Nah, itu dia, ya, tentang sir, ya, pandangan. Ya, jadi diperlihatkan itu jangan, waduh, nah, enggak, itu adalah pengajaran bagi dirimu. Harus kita mengambil hikmah di situ, ya, mengambil pelajaran di situ, ya, gitu. Ya, makanya neraka itu terbukti, ya, terbukti hanyalah makanya neraka itu terbukti dari perbuatan kita sendiri, ya, dan surga itu juga terbukti dari perbuatan kita sendiri. Ya, jadi sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada, ya, cuma itu yang kita itu yang apa namanya mengadakannya, ya, menciptakannya. Ya, Tuhan itu yang menciptakannya, ya, Allah yang menciptakannya. Allah itu di mana? Ya, Allah itu di diri kita, berarti diri kita inilah yang mengadakannya, gitu, ya. Tapi kalau kita lagi bilang neraka di sana, aku di sini, nah itu lagi itu, ya, berarti Tuhan di sana, aku di sini, surga di sana, aku di sini, ya. Berarti sama halnya neraka, sama halnya Tuhan di sana, aku di sini tuh. Kalau masih surganya di sana, aku di sini, ya. Makanya dia mengatakan tentang jannah. Jannah itu sesuatu perbuatan yang bertempat, ya, gitu, ya, sesuatu perbuatan yang bertempat. Berarti dia mengatakan tingkah laku, ya, kalau kamu memberi, kalau kamu baik, pasti akan dibaiki sama orang. Berarti saat itu kamu dibaiki itu pasti berarti ada waktu dan tempat di situ, ya. Tapi orang salah paham, mereka memahamkan tempat satu kayak mahligai begitu, ya. Nah,
Ya. Jadi jangan dulu kita bercerita di sana ya, di alam sana, di alam akhirat. Jangan dulu kita bercerita di dunia dulu, karena kita belum pernah ke sana gitu loh. Ya, kalau saya bercerita yang di sana berarti saya dianggap gila ya, karena saya belum pernah ke sana. Makanya saya nggak berani cerita itu. Ya, hanya saya cukup menceritakan di dunia saja. Ya, mana surganya dunia, mana nerakanya dunia. Makanya diceritakanlah dahulu di dunia. Ya, kalau surganya sudah nyata di dunia, pasti surganya sudah nyata di akhirat. Kalau nerakanya sudah nyata di dunia, berarti nerakanya akan juga nyata di akhirat. Begitu maksudnya. Ya, makanya diberikan satu gambaran ya. Ya, gambaran itu satu gambaran ya, karena tidak saking mampu di apa namanya? Diucapkan ya, keindahan surga itu bukan surga ya, jannah ya. Ya, sehingga tidak mampu digambarkan jannah itu, sehingga Nabi Muhammad ini dia mengatakan seperti sesuatu yang terbentuk berwarna hijau pekat ya, dan di dalamnya ada air yang mengalir dan ada pepohonan ya, pepohonan yang mudah tumbuh ya, yang mudah banyak buahnya ya, apapun yang kita mau ada semua ya, seakan-akan dia menceritakan ya di dunia ini gitu ya. Nah gitu ya, makanya Al-Quran itu ya untuk di dunia ini gitu ya. Makanya setiap yang dikeluarkan dalam makna Al-Quran itu untuk di dunia ini, artinya ini adalah pencarian bekal untuk kita ke sana ya. Begitu sahabat beriman ya, begitu maksudnya ya, bekal, pencari bekal ya. Makanya dinyatakan semuanya, Al-Quran menyatakan semua di dalam dunia, karena Al-Quran adalah untuk bagaimana menunjukkan kepada diri kita mengumpul bekal di dunia gitu ya. Kalau selamat di dunia ya berarti selamat di akhirat gitu loh. Makanya tapi kadang-kadang orang nggak paham gitu ya. Ya, masa marifat tidak mengimani neraka. Kita mengimani, tapi kita di situ orang marifat tidak mencari-cari ya, mencari-cari neraka dan surga. Kita mengimani gitu ya, tapi bukan mencari-cari. Begitu sahabat beriman. Maksudnya begitu, tapi kebanyakan kita salah paham dengan menilai kata-kata begini. Karena apa? Karena kadang-kadang manusia itu sulit, ya. Dia belum dulu melihat sesuatu yang jelas, ya. Kadang-kadang dia langsung spontan, ya, spontan langsung dia begitu. Ya, padahal dia belum sepenuhnya tadi memahami. Ya. Makanya terbukti di TikTok itu ya, cuma lihat judulnya doang tapi nggak membaca apa namanya, apa yang tertulis di bawahnya, namanya apa namanya, lupa saya, yang diterangkan itu. Ya, begitu sahabat beriman. Ya, makanya kita pahami dulu di situ. Ya, pahami ya, makanya kenapa di dalam Al-Qur'an itu sudah mengatakan ya, kamu harus duduk dulu, dengar dulu ya. Sebenarnya harus kita menerima dulu apa yang disampaikan. Ya, belum selesai disampaikan kita sudah kayak ayam di sini ya, berkokok sendiri ya. Kita menerima dulu, semua dulu itu menerima. Lalu kita bagaimana untuk, makanya sudah di dalam Al-Qur'an sudah dikatakan ya, tentunya saat Allah saat Allah di situ kamu didapati merasa bingung ya. Tapi di dalam kebingungan itu bagi orang-orang yang berpikir akan mendapatkan hidayah. Tapi kadang-kadang kita kayak enggak. Kenapa? Kita sudah ditundukkan oleh akal dan pikiran kita. Ya, terbawa dengan kebingungan. Ya. Nah, makanya kalau orang yang sudah terbawa dengan kebingungan dan akalnya, ini dia hatinya sudah ditundukkan oleh malakut, alam malakut tadi. Alam malakut itu ya ada alam, di situ ada iblis, ada setan, ada kambing, ada hewan, ada pohon. Ya, makanya sifatnya gitu. Kalau ditundukkan kambing berarti dia bersifat hewan, bersifat buas di situ. Ya. Kalau ditundukkan tikus berarti dia sifat mencuri, ya. Begitu sahabat beriman.
Ya, dia suka mencuri itu, mengambil barang orang lain. Dia sifat, karena di situ sudah terkumpul di alam malakut itu, ya, ruh-ruh itu. Ya, kalau dia sifatnya ditundukkan dengan alam ruhnya anjing, dia ngomong terus, tidak bisa lihat orang kebenaran, dia memaki, mencaci. Ya, kalau nggak mencaci satu hari, dia nggak senang. Pokoknya asik mencaci gitu. Ya, tidak bisa melihat orang yang bernarasi, ya, tentang kebaikan, dia sakit hati itu, dia pokoknya gitu. Itu namanya dia ditundukkan oleh ruh anjing. Ya, makanya kalau kita tidak mampu menundukkan alam ruh, alam malakut ini, sahabat beriman, bahaya kita. Kebanyakan kita itu berilmu tapi lupa Tuhan. Ya, sudah kaya lupa Tuhan, sudah miskin lupa Tuhan, sudah rajin ibadah lupa Tuhan. Semua ingat diri kita masing-masing. Inilah keakuan. Ya, iblis juga itu mengajak manusia untuk beribadah. Ya, iblis juga itu mengajak manusia untuk membaca Al-Quran. Ya, iblis juga itu mengajak manusia untuk berangkat haji. Ya, tapi iblis tidak sampai di situ. Iblis dia mengajak terus sampai kita merasa diri kita yang haji, merasa diri kita yang sholat, merasa diri kita yang ngaji, sehinggalah muncullah keakuan saya yang suci, saya yang mulia, saya yang bersih, saya yang paling baik. Ya, terjebak kita. Ya, iblis itu kalau dikatakan hafiz Quran, dia hafiz Quran. Ya, makanya jin-jin itu di dalam Al-Quran katanya ya senang mendengarkan lantunan Al-Quran tuh, para jin tuh. Ya, senang dia dengar lantunan-lantunan Al-Quran yang sangat indah. Dia senang mendengarkan. Karena mereka memang hafiz Quran. Ya, gitu. Subhanallah. Alhamdulillah. Kalau sifatnya kerbau makan terus. Astagfirullahaladzim. Kalau kucing tuh ya, kalau kucing, kalau sifat kucing itu ya, ludah sana, ludah sini. Ya. Iya, kalau sifat kucing itu ludah sana, ludah sini. Itu di dalam rumah itu semua ludahnya. Semua ludahnya tuh. Masya Allah. Iya, dia sifat dia. Ya. Habis kayak gitu, ini paling dia sensitif, dia kayak macam dia pemalas gitu ya. Ini sifat kucing namanya. Dia kan menjilat-jilat, suka jilati, semua dijilat-jilat. Iya. Makanya kalau kita piara kucing itu nggak dapat apa-apa kan, cuma dapat tainya gitu. Iya, kalau orang cinta dunia, tai kucing rasa coklat. Iya. Makanya di situ di alam malakut itu terkumpulnya semua ruh. Ya, makanya kalau kita ditundukkan kayak macam ruhnya setan, ya, ya ruhnya ini iblis, gitu sahabat beriman. Ya, kalau kita ditundukkan ruhnya iblis, itu dia menghasut, ya, mengadu domba. Ya, kalau dia di setiap komentar TikTok itu dia ada dia itu, ya, dia menghasut itu ya. Ini Bapak Presiden ini, Bapak Presiden itu, ini yang paling jelek nih. Dia menghasut. Dia kerjanya cuma hari-hari kayak gitu tuh. Ya, ini dia ditundukkan oleh alam iblis namanya. Ya benar bang. Iya, masya Allah. Makanya sahabat beriman, kemarin saya sudah kasih tahu zikirnya. Ya, zikir menundukkan alam malakut, alam diri. Ya. Gitu ya. Bagaimana? Zikir artinya kita harus menzikirkan kolbi kita. Itu namanya zikir kolbi, ya. Menundukkan alam tadi, ya. Membersihkan kolbi, ya. Dikatakan taharu kolbi, ya. Kemarin saya sudah sampaikan. Ya, itu menundukkan alam tuh, ya, alam-alam makhluk tadi. Ya, jangan tercampur dengan diri kita. Karena kita ini bukan makhluk, ya, begitu. Ya, tapi kita ini adalah alamnya Allah.
Ya. Makanya sahabat beriman, kita itu diturunkan di dunia itu hanya itu saja. Udah nggak ada yang lain. Ya. Udah di situ aja, udah nggak ada yang lain gitu. Ya, menjadikan diri kita ini adalah alamnya Allah, atau dikatakan bani tadi. Ya, bani yang bersifat nabi. Ya. Nah, gitu sahabat beriman. Ya, makanya diperlihatkan kepadamu, ya. Dia berbeda. Tingkah lakunya dia berbeda dengan saya. Jadi di situ kita, makanya dikatakan ya, beruntunglah orang-orang yang asing tadi. Gitu. Ya, karena apa? Kita ini kan semakin lama dikerumuni orang-orang yang akan berbeda dengan kita tuh. Ya, tingkah lakunya mereka luar biasa, ya. Mudah, ya, mencaci, mudah memaki, ya. Jadi kita seakan-akan dikerumuni kayak orang-orang kayak gitu. Jadi kita ini kayak orang asing gitu, ya. Jadi beruntunglah orang-orang yang asing itu. Subhanallah. Ya. Jadi masya Allah sahabat beriman, ya. Jadi harus, ya, dengan apa yang dipahamkan tadi sedikit, ya, insya Allah, ya, bisa bagaimana kita senantiasa, ya, jangan cuma hanya kita cukup mendengarkan di sini, ya, tapi harus kita mampu mentajalikan, mampu kita mengadakan apa yang disampaikan tadi. Amin. Amin ya. Dikit-dikit lama-lama menjadi bukit, lama-lama menjadi gunung, akhirnya besar. Amin. Masya Allah. Ya, amin, ya. Besar manfaatnya, besar semuanya, besar rezekinya. Besar semuanya. Kemarin ada yang tanya yang chat di TikTok, ya. Lantas kalau orang yang sudah begitu nggak pernah marah, ya? Sebenarnya orang yang artinya marah begitu sahabat beriman. Tapi jangan sampai kayak Nabi Muhammad itu, ya. Beliau itu pernah juga marah, tapi jangan sampai marah itu menyelimuti dia. Usahakan dia itu mampu, ya, mampu menguasai amarahnya itu. Iya, mengendalikan. Ya, mampu dia mengendalikan sehingga dia mengatakan kepada siapa itu, ya. Aku sudah memaafkan, tapi jangan memperlihatkan lagi wajahmu kepada saya. Gitu. Ya, dia membunuh pamannya, ya, atau siapa tuh, ya, lupa itu cerita. Ya, begitu, ya. Makanya yang tidak terkendali itulah yang menguasai kita. Masa kamu, makanya heran di situ Allah, ya. Masa 3 batin saya di situ bisa dikalahkan 1, ya. Padahal saya sudah ada 3 di situ, ya, ruhani, nurani, dan rabani. Masa kalah sama 1 katanya, ya. Sehingga dikuasai oleh keakuannya tadi, dikuasai oleh bagaimana tentang artinya kemarahannya, ya, marahnya tadi. Padahal sahabat beriman, ya, padahal kalau marah itu sebenarnya titik penyesalan, ya. Artinya dia marah itu sebenarnya kalau kita sadari, ya, perbuatan itu sebenarnya sahabat beriman, ya, dia akan membawa kita dalam titik penyesalan, ya, dan dia juga bisa membuat tubuh kita ini kehilangan imun itu hampir 75%, ya, seakan-akan kita lemah di situ, ya. Makanya seakan-akan dia merugikan kita. Pas orang yang sudah marah ini, dia akan merasa diri, saya menyesal. Ya, makanya kalau kita pikir-pikir sebenarnya apa sih gunanya gitu, ya? Ya, kalau saya macam saya dicaci atau diapain, sebenarnya apa? Saya kayak gimana, ya? Jadi saya acuh tak acuh gitu, ya. Cuek alias cuek bebek aja. Iya. Dia juga nggak menyentuh kulit saya, dia juga nggak menyentuh apa-apa saya. Jadi saya tidak ada memang alasannya untuk membalas gitu. Jadi biarkan aja gitu, ya. Gitu maksudnya. Jadi kalau masih dicaci, masih artinya dicaci dengan nama kita, yang sebenarnya cuma nama kita doang gitu.
Ya, tidak pernah artinya tidak menyentuh kulit saya gitu. Kalau memang dia menyentuh kulit berarti kita harus nasihati, ya. Harus kita gigit juga. Nggak boleh ya. harus nanti harus nasihati Tak bagaimana boleh kalau sama suami nggak apa-apa. ya. Biar kapok. Iya, merusak organ secara tidak langsung. Iya, emosi itu. Makanya orang yang harus habis emosi itu dia duduk lemas ya. Imun tubuhnya itu turun. Ya. Baru dia itu cepat tua gitu ya. Nah, penyakitan juga. Iya. Makanya keakuan itu, makanya sahabat beriman ya, keakuan ini ya. Karena kita tanpa sadar ya, sebenarnya yang menyembuhkan semua ya diri kita ini adalah diri kita sendiri. Yang membawa penyakit itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Dari pikiran kita itulah ya, mana penyembuhnya adalah ketenangan itu. Itu yang menyembuhkan tubuh tuh ya. Betul. Nah, itu yang menyembuhkan tubuh. Makanya Allah sering katakan ya, kalau kamu kembali, kembalilah kepadaku. Sifat kembali di mana dalam diri kita, berarti kita harus kembali kepada diri kita yang pernah dijadikan, yang asal muasal yang dijadikan, yang saya katakan tadi. Di mana? Di markuba jantung itu, yang kosong itu kita cukup kembali di situ, akan terobati semua penyakit. Amin. Ya, cukup kembali kepada yang kosong tadi. Biar kita mendapatkan ketenangan itu, kedamaian itu yang akan mengobati kita. Ya. Ada masalah di tempat kerja, mungkin masalah sama bosnya, ya, sehingga dibawa pulang kerja sampai di rumah, ya, banting sana banting sini, anak pun kena tampar, bini pun kena tinju, ya. Merasuk, ya, merasuk otak kita. Ya, makan tidak enak, tidur tidak enak, tiba-tiba muncullah penyakit. Ya, kadang-kadang kita menyalahkan makanan, padahal makanan salah gue apa bang? Ya, gitu. Kalau kita berhadapan dengan santan, kita sudah pikir di situ, ini kolesterol nih, muncul kolesterol di situ. Ya. Iya, Masya Allah. Ya. Kasihan. Apa salah gue katanya? Apa salah gue kata santan? Apa salah gue? Ya. Karena kita sudah mendoakan duluan tadi. Ya. Makanya sahabat beriman, kalau kita membawa bicara kita ini, jangan sampai bicara kita ini masuk ke dalam hati. Begitupun kita seorang ibu atau seorang ayah. Kalau kita memarahi anak, ya, usahakan yang kita marahi ini kita dapat kuasai. Jangan sampai sahabat beriman, kalau kita tidak kuasai, ini akan masuk ke dalam hati kita. Artinya sudah keseriusan di situ. Jadi apapun yang kita katakan akan terjadi. Betul. Ya, terjadi kepada anak. Makanya kalau kita memarahi, usahakan amarah itu bisa dikuasai. Ya, jangan sampai dia merasuk ke dalam hati, masuk ke dalam hati. Terdengarlah pada Tuhan tadi yang katakan, kepada Allah tadi, terdengarlah oleh dia. Nanti di situ Allah akan menepati apa yang kamu katakan. Ya, makanya senantiasa kita berucap baik, ya, berucap baik dengan tentang diri kita, ya. Kenapa? Itu yang ditakutkan, jangan sampai kata-kata itu sampai ke dalam hati. Karena kalau sudah masuk ke dalam hati, itu yang dikatakan munajat. Kalau sudah berbentuk munajat, itulah yang dikabulkan oleh Allah. Makanya rahasia berdoa itu munajat, ya. Makanya sahabat beriman, kadang-kadang kita melewati orang tuh, ya. Tapi nggak ngomong kita, ya, nggak ngomong. Tapi dalam hati kita itu, astaga, orang itu, ya, kayak gini, kayak gitu. Itu sudah bicara hati namanya. Allah dengar di situ, ya. Karena kita sudah pakai munajat. Ya, Allah dengar di situ. Oh, ini yang dia inginkan. Akhirnya tertutuplah keberkahan hidup, ya, keberkahan rezeki, keberkahan apapun hilang. Ya. Makanya hati-hati dalam pembicaraan. Makanya apa yang kita bicarakan harus kita
kuasai, kontrol ya. Jangan sampai dia masuk di dalam hati. Kalau sudah masuk di dalam hati, itulah yang dikatakan munajat. Ya, munajat itulah yang akan didengar oleh Allah. Makanya saya katakan, Allah itu tidak mendengar apa yang kita katakan. Ya, Allah itu tidak melihat apa yang kita memang pakai baju ini, baju itu ya. Kita cantik atau ganteng, Allah tidak melihat itu. Allah melihat getaran-getaran hatimu. Kenapa hati itu tidak akan pernah berdusta? Ya. Hati itu tidak akan pernah bohong tuh. Nah, makanya Allah di situ hanya dia bertempat di situ. Kenapa dia tidak bertempat di kepala, dia bertempat di tangan, tidak bertempat di situ, dia bertempat di hati. Baitullah muminin. Di kolbinya orang-orang yang di kolbi kita manusia di situ. Ya, dia tidak melihat janggutmu. Ya, dia tidak melihat bagaimana pakaianmu. Dia tidak melihat. Ya. Kalau kita menuju ibadah, tapi kalau kita menuju amalan, tentulah dengan panjangin janggut, ya, bagusin baju, biar apa gitu. Itu amalan namanya, amalan, ya, perbuatan amalia. Kepalanya diitemin, jidatnya diitem-itemin. Hitam sendiri itu Bunda. Dikasih tanya. Kalau hitam banget itu baru mungkin. Oh iya Pak Soleh. Oh iya, hitam Jidat- sendiri ya. Jidatnya Hitam. dikasih hitam. Kalau banget. Kalau jidatnya Iya. hitam sendiri, korengan, kasihan, moga cepat sembuh. Ya mungkin ada yang mau bertanya di bawah atau yang di Kaumal, silahkan bertanya dulu. Ya Kanevia. Ya silakan. Kak Bubu mau bertanya silakan. Allah melihat. Ya. Ini aku mungkin. Nah, makanya saya sudah katakan ya, pemahaman ini tidak, makanya saya katakan ya, kata-kata jahiliyah itu adalah kata-kata mutasbihat. Dengar ya. Mungkin sedikit saya sampaikan kepada siapa nih, Bang Aku Memori ya. Apa yang dikatakan mutasbihat ya? Kata-kata mutasbihat itu kata-kata kita bagaimana memaknai secara akal. Ini kata-kata jahiliyah namanya. Contohnya Allah punya tangan. Ya. Nah, ini kadang-kadang kita mencari-cari takwilnya. Makanya yang dikatakan aku memori tadi. Nah, yang akan mencari-cari takwilnya, seakan-akan dia menjatuhkan marwah Allah. Contohnya Allah memiliki tangan. Nanti dia akan mencari takwilnya. Masya Allah memiliki tangan. Nah, padahal itu katakan, itu ialah yang dikatakan mutasbihat. Kata-kata yang tidak bisa pantas dikatakan, ya, tidak pantas kita katakan, artinya sebagai umat Nabi Muhammad. Ya, tidak bisa kita mengatakan begitu kalau kita merasa kita umatnya Nabi Muhammad. Ya, tapi harus memiliki marwah, harus memiliki adab. Ya, makanya banyak tuh yang mencari-cari takwilnya dalam pembahasan marifat itu. Ya, masa Allah bertempat, ya, masa Allah memiliki melihat, ya, masa Allah memiliki tangan. Makanya banyak yang mencari-cari takwilnya. Untuk apa? Untuk menjatuhkan marwah Allah. Itu yang dikatakan mutasbihat, yang tidak boleh dipakai oleh umat Nabi Muhammad. Kata-kata itu Allah menciptakan, ya, tidak bisa dipakai itu. Ya, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, itu tidak bisa dipakai. Harus kita menjelaskan dengan secara adab. Harus menjelaskan wawasanmu di situ. Biar
Ya, alam yang tidak ada asal usulnya di dunia. Alam yang tidak ada memang tidak ada gitu, alam fana namanya. Nah, sama dengan alam baka, makanya dikatakan alam baka. Ya, alam yang tidak ada tuh. Ya. Nah, makanya sahabat beriman ya, bukan mutasbihat itu bukan tersiratnya Al-Quran, bukan ya. Tersiratnya Al-Quran itu terbentuk dari hijaiyah. Ya. Ya, kalau mutasbihat itu kata-kata jahiliyah yang bisa dipakai dan tidak bisa dipakai oleh umat Nabi Muhammad. Ya, tahu kan kok kalau orang-orang jahiliyah tuh kan kalau ngomong ya. Saya tempatnya makhluk, saya tempatnya maksiat, saya tempatnya bodoh. Ya. Itu kata-kata jahiliyah. Ya. Bagaimana kamu mengatakan begitu? Ruh di dalam dirimu ini menangis. Ya. Kenapa dia menangis? Kenapa dia bagaimana bersedih ruh di dalam diri kita? Padahal Allah sudah membuat aku sebaik-baiknya, katanya ruhani. Ya, padahal Allah sudah membuat aku semulia-mulianya. Ya, saya bertemu dengan kodrat yang satu ini. Ya, bagaimana dia membuat saya selalu sedih. Ya, dia tidak pernah menghiraukan saya. Ya, dia tidak pernah mempedulikan saya. Dia tidak pernah ingin mengenali saya. Ya, tersiksa dia. Lalu apa katanya lagi? Tunggu kamu. Semua yang hidup itu pasti akan mati. Ya. Semua yang hidup itu pasti akan mati. Lalu dia berseru di situ, mana pangkatmu? Mana jabatanmu? Mana kekuatanmu? Mana semuanya? Tidak ada yang mampu menyelamatkan kecuali diriku sendiri. Ya. Inilah sahabat beriman, makanya jangan kita meletakkan kata-kata kita itu untuk menjatuhkan kodratnya di dalam diri kita. Ya. Kita ini satu bukan, makanya saya sudah katakan tadi, kita ini bukan makhluk. Adalah alamnya, itu zat. Makanya di surat Maryam sudah mengatakan sesungguhnya manusia itu sudah ada, tapi kosong, belum kelihatan. Ya, makanya diciptakanlah dunia. Kenapa? Karena nanti adanya yang kosong ini turun ke dunia. Kalau bukan engkau Muhammad akan kuciptakan langit dan bumi. Muhammad itu dia sudah terbentuk zohir dan batin, sudah kelihatan dia. Itulah disebut mim ha mim dal, yaitu manusia. Mim kepala, ha dada, mim perut, dal kaki. Makanya jangan kita menjatuhkan kodrat kita ini, pandang diri kita baik-baik ya, sesungguhnya siapa diri saya. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an sudah juga menjelaskan ya. Ya Falian di surah At-Tarik. Ya. Coba sekali-sekali dirimu, kamu mengkaji dirimu dari mana kamu dijadikan. Biar kamu tahu siapa Tuhanmu dan siapa hamba bagi Tuhan itu. Ya. Karena apa karena apa sahabat beriman? Karena hamba itu tidak sekutu bagi dirinya. Berarti hamba adalah diri sifatnya Allah. Ya, yang tidak sekutu bagi dirinya lagi tadi. Itulah diri sifat, diri yang tidak sekutu bagi dirinya. Tapi kalau masih ada diri sifat di situ, kita yang bersifat di situ, sifatnya manusia, itulah yang bersekutu dengan Allah tadi. Ya, Allah pengen ngaji, tapi kamu pengen main bola, pergi mancing, macam-macam dah. Padahal keinginanmu tadi sudah ada
sudah ada pengen ngaji. Tapi kamu karena merasa kamu yang bersifat, karena kamu merasa kamu yang bergerak, kamu membawanya kemana-mana. Ya, membawanya sembarang tuh. Ya, mukulin orang, tampar orang, nyuri barang orang, ya, macam-macam. Karena kamu merasa kamu yang bersifat, kamu yang bergerak di situ. Ya, padahal keinginan tadi dia sudah memperlihatkan apa yang kamu perbuat itu adalah buruk bagiku. Ya. Dia sudah tahu, dia sudah melihat. Dia melihat dengan basarannya, ya. Dia melihat dengan basarnya, dia melihat dengan arasnya. Yang dikatakan basarun tadi. Ya, pandangan dia. Kita ini hanya memiliki bola mata tapi belum tentu melihat. Ya, makanya sekali-kali kamu pandang jauh di sana. Kalau kamu tidak ada di sana berarti harus sadar siapa yang melihat itu. Ya, kamu itu hanyalah sebuah alam yang diberikan bola mata, yang diberikan daun telinga, yang diberikan hidung, ya. Makanya walaupun ada telinga belum tentu kita mendengar. Walaupun ada bola mata belum tentu kita melihat. Makanya bersyukurlah orang yang sudah diberikan kesempurnaan jasad, ya. Dan bersyukurlah juga orang-orang yang tidak mampu melihat dan tidak mendengar, karena mereka sudah dijanjikan surga oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Masya Allah.